tokoh-tokoh siapapun mereka yang betul-betul sudah terbebas dari segala belenggu macam-macam. Ikatan dengan afiliasi dengan partai politik, ya turun kelas ini. Ya. Kalau kita rapuh di dalam, maka orang luar akan mudah masuk. Leluhur kita mendirikan itu maksudnya seperti itu. Yeah. Nah, inilah. Pemirsa Paradoksis dimanapun Anda berada, di podcast kita sebelumnya kita telah membahas konflik dualitas PHDI kita, Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang hingga saat ini masing-masing kubu tetap mengklaim menjadi yang legal. Namun demikian secara de jure, menurut Pak Gustiarte, bahwa kita tidak memiliki PHDI lagi. Terbukti Dirjen Hindu tidak mengucurkan atau menangguhkan kucuran APBN ke kedua lembaga umat ini. Nah, seperti apa potret PHDI kita dan solusi yang harus kita ambil? Hari ini saya kedatangan dua orang tokoh kita. Yang pertama adalah Prof. Arya Utama. Swastiastu, Prof. Swastiastu. Nah, yang kedua adalah senior saya, Kanda Sayoga, Dr. Sayoga. Swastiastu, Kanda. Oke, saya perkenalkan sejenak tentang Prof. Arya Utama, mungkin tidak asing lagi bagi hadirin sekalian. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum 2016-2020 ya, Universitas Udayana, dan juga sampai saat ini beliau menjadi Ketua Kelompok Ahli Hukum baik di Badung, di Provinsi Bali sampai tahun 2023 ya. Tentu beliau adalah orang yang tepat yang kita perlu ajak bicara tentang seperti apa sesungguhnya konflik PHDI ini secara akademis. Narasumber yang kedua kita, Dr. Sayoga, merupakan aktivis Hindu. Beliau adalah seorang dokter, namun kiprah beliau selama ini lebih dikenal oleh kita semua sebagai aktivis Hindu, pengurus dari Prajaniti, yang penting juga kita dengar pendapatnya tentang seperti apa resolusi konflik untuk bisa mengatasi kebuntuan yang kita hadapi selama ini. Nah, kita langsung saja Prof, kepada Prof. Arya dulu. Selama ini kucuran bantuan dari Dirjen itu dipending atau ditunda keberadaannya. Menurut Prof, apakah alasan dari Dirjen untuk memending segala bantuan APBN itu sudah tepat atau seperti apa, Prof? Suksema. Om Swastiastu, pemirsa Paradoksis. Demikian juga Pak Sarwike, Pak Sayoga, yang telah memberikan kesempatan sekaligus mengundang saya untuk bersama-sama di sini dalam podcast ini. Sebelum saya memberikan tanggapan terkait dengan apakah itu tepat atau tidak tepat terhadap kebijakan Dirjen Bimas Hindu ya. Pertama perlu kita pahami bersama bahwa saya walaupun tidak menjadi anggota organisasi ya secara formal, saya mengikuti perkembangan PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, tampaknya saat ini PHDI kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi bukan berarti berkonflik sekali terlalu keras. Janganlah itu ya. Kita ini semuanya saudara. Tapi lagi tidak baik-baik saja. Dan biasa itu dalam sebuah rumah tangga ada yang tidak senang, ada itu biasa itu. Nah, mudah-mudahan ada titik temu suatu saat. Apa yang abadi itu kan perubahan. Suatu saat yang tidak baik, suatu saat pasti baik. Karena ruwe binedeng ya Pak. Senang-senang pasti sakit.
atau tidak sehat-sehat, suatu saat pasti sakit. Jadi kita bisa menunggu itu. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Nah, dalam konteks sekarang kondisi itu, memang karena niki sampun masuk ke ranah hukum, sudah masuk sampai ke Mahkamah Agung, ada masih sedang berproses itu ya, mencari kebenaran ataukah mencari memperjuangkan perasaan yang dianggap benar dari masing-masing. Jadi secara faktual memang betul ada yang merasa, ini kan merasa sebagai pengurus A, pengurus B. Yang legal dua-duanya. Nah, tetapi secara hukum dengan adanya putusan, terutama kan putusan dari Mahkamah Agung 431 nih nomor 431 itu yang membatalkan pengesahan Menkumham. Keputusan Kemenkumham nih membatalkan pengesahan pengurusan si A misalnya, berarti niki posisinya status quo itu secara hukum. Nah, karena kondisi seperti itu, tentu pemerintah mungkin. Nah, kalau niki kan Dirjen ini bagian dari pemerintah pusat. Itu untuk menyerahkan sesuatu, apalagi keuangan negara, tentu sangat berhati-hati. Pertama, kehati-hatian yang pertama adalah diberikan kepada yang berhak berwenang. Ampun Prof, saya potong sampai di sana. Tadi Prof bilang bahwa berdasarkan keputusan 431 itu, keputusan Menkumham itu dibatalkan. Artinya keputusan legalnya Mahasabah 12 ini tidak berlaku lagi, begitu ya Prof? Nah, harus dibedakan antara proses Mahasabah dengan pengesahan kepengurusan. Ini dua hal yang berbeda nih. Jangan nanti begitu keputusan dibatalkan seolah-olah proses itu dibatalkan, tidak. Ampun sampai seperti itu. Mungkin kita pahami sekarang dengan batalnya keputusan dari Kemenkumham terkait dengan pengesahan itu, berarti kan balik mundur mungkin. Berarti belum ada kepengurusan yang sah. Sekarang prosesnya bagaimana itu kan keluarga nih organisasinya itu. Nah, niki kan hanya penetapan kepengurusan. Pengurusnya niki mungkin dari organisasi masing-masing tetap legal menurut beliau. Tetapi dari pemerintah belum mendapat pengesahan. Karena keputusan Kemenkumham ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan itu putusan Mahkamah Agung begitu keputusan sampai putusan kasasi dia bersifat sah dan mengikat. Ya. Artinya harusnya betapapun perasaan kita atas legalnya posisi kita, harusnya dengan keluarnya keputusan MA ini kita harus bercermin dan mencari solusi terhadap hal ini. Karena pada faktanya Dirjen tidak mengucurkan dana, kan begitu Prof ya. Artinya betulkah anggapan bahwa secara de jure saat ini kita tidak memiliki PHDI lagi, Prof? Kalau PHDI masih tuh, tetapi pengurusnya ini harus harus hati-hati memahami nih, Jadi PHDI sebagai kelembagaan tetap ada. Karena anggaran dasar, anggaran utama masih. Tetapi kepengurusannya yang sah, siapa itu pengurusan yang sah? Sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan ini sehingga, nah karena ini ada dua, si A mengaku sebagai pengurus PHDI, si B mengaku pengurus PHDI. Nah pemerintah kan siapa yang dikasih? Jangan sampai, nah pemerintah ini kan hati-hati. Jangan sampai begitu kasih si A, si B nuntut. Begitu kasih si B, si A nuntut. Dan ini kan tidak bagus jadinya di dalam menangani, melayani umat. Dan niki jadi yang bagi yang secara akademisi, jadi sikap kehati-hatian dari pemerintah itu tidak salah dalam konteks baru sebatas menunda. Dan tidak membatalkan ya. Jadi selama ini bahwa pertanyaan kita bahwa Dirjen itu terlalu overreaktif terhadap keberadaan dualitas PHDI ini bisa dipahami karena memang perlu asas kehati-hatian dalam pengeluaran bantuan itu. Nah lanjut tentang
langkah selanjutnya, Prof. Artinya kalau misalkan sekarang tidak ada posisi status quo, artinya PHDI itu dalam kondisi status quo. Siapa yang seharusnya mengambil inisiatif apa? Atau sebelumnya apa langkah yang harus kita lakukan? Baik sebagai masyarakat maupun sebagai mereka pihak-pihak yang bertikai. Sekarang ini dulu kita urai dari persoalan bahwa bantuan pemerintah ditunda. Ya. Nah, sekarang bantuan pemerintah itu untuk apa? Kan itu dulu dipahami. Oh, ternyata bantuan pemerintah itu ada untuk masyarakat. Ya. Akibatnya kan tidak tersalurkan. Ya. Nah, karena tidak tersalurkan berarti ada masyarakat yang membutuhkan, ini tidak dapat manfaat, tidak dapat bantuan dukungan dari pemerintah. Ya. Padahal ini dibutuhkan. Nah, sekarang kalau kita memang pahami bantuan itu untuk masyarakat, ayo masyarakat kita bagaimana bantuan itu bisa mengalir ke masyarakat. Menurut pendapat yang solusinya satu, karena ini tidak mungkin ke salah satu lembaga yang masih tidak baik-baik saja. Ini bagaimana berkomunikasi. Ayo kita selamatkan warga masyarakat kita yang sedang membutuhkan. Itu satu. Artinya dengan menggunakan nama lain begitu ya, Prof ya? Nah, ini dulu bersatu dulu. Oh, oke. Bersatu dulu mencari titik temu gitu. Oh. Artinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau mau bertemu. Kalau apakah yang sederhananya kalau keluarga misalnya di Banjar ada ini mau menjadi anggota Banjar ini minta itu. Udah Anda 6 bulan, saya 6 bulan berikutnya. Artinya mencari titik temu, yang penting apa? Persoalan yang di internal ini bisa membantu masyarakat yang sebenarnya tujuan dari bantuan itu. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau, nah ini dalam rumah tangga, orang tua terus berkelahi, anak-anak masa diem? Anak-anak yang mencoba mencari jalan tengah. Ini berkeluarga loh, kita ini satu kesatuan, ini organisasi kemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan keluarga, karena di sini adalah kesepakatan. Itu satu. Dari pihak keluarga besar PHDI. Nah, di sisi lain dari pemerintah, nah, ini tentu pertama diupayakan. Bisa nggak? Ini sebenarnya pemerintahan ini mudah-mudahan sudah dilakukan. Ini uang negara. Memang harus hati-hati digunakan. Jangan sampai dianggap menguntungkan pihak lain, menyalahgunakan kewenangan. Tentu, nah dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban seorang pejabat, ini kan anggaplah dirjen itu kan pejabat. Kalau dia bertindak menurut hukum, begitu timbul kesalahan, maka hukumlah yang bertanggung jawab. Karena beliau itu bertindak sesuai kewenangannya. Tetapi begitu dia bertindak tidak menurut hukum, maka bertanggung jawab secara pribadi. Nah, oleh karena itu, hukum itu tidak mungkin semua bisa mengatur, memprediksi ke depan itu secara matang. Seperti siapa yang tahu terjadi seperti ini? Nah, karena ini tidak diprediksi akan terjadi, misalnya pihak dirjen, pihak kementerian berkonsultasi siapa dengan pihak siapa? Pihak kejaksaan, pihak BPK, pihak KPK, siapa yang akan mengontrol penggunaan keuangan negara? Dengan seperti ini apa solusinya? Minta fatwa. Ini bernegara loh. Yang penting kan kemanfaatan untuk masyarakat tidak hilang. Ini sebenarnya negara hadir untuk masyarakat, bukan untuk segelintir orang. Nah, satu mau minta fatwa, itu satu misalnya dari pihak Kementerian Agama terhadap sengkarut ini apa solusinya? Mohon berikan kami arahan. Kepada siapa fatwa itu diminta, Prof? Tadi Badan Pemeriksa Keuangan. Kepada kejaksaan misalnya, kalau tingkat pusat kejaksaan Kejagungnya. Terus kepada KPK bilang kenapa lu kita datangi itu ini begini. Nah, itu satu. Yang kedua, nah di penganggaran ini, kalau sudah dianggarkan, nah tidak terserap itu juga tidak bagus dari sebuah lembaga. Nah, bagaimana caranya itu direlokasi misalnya. Direlokasi kan ada anggaran perubahan namanya itu. Oh, sekarang karena ini masih sampai titik tertentu, waktu tertentu tidak menyelesaikan persoalan. Sementara uang ini harus ada, bisa menyentuh rakyat kecil ini. Nah, ini misalnya namanya diubah siapa, dikasih apakah organisasi lain yang sejenis
ataukah bila mana perlu beliau punya perangkat sampai di tingkat kabupaten kota, beliau yang bekerja menyalurkan untuk masyarakat sepanjang tidak disalahgunakan. Ya, itu tadi solusi yang ditawarkan oleh Prof. Utamo. Pertama, kita sebagai anak-anaknya harus proaktif. Kedua, pemerintah sebagai orang tua atau pelindung juga proaktif. Dalam hari ini Dirjen Hindu harus tetap proaktif untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan itu. Tetapi persoalannya adalah konflik PHDI ini bukan hanya melulu masalah anggaran. Ada banyak hal sebenarnya yang terkait video Dani dan segala macam. Nanti kita akan masuk ke segmen itu dengan Dr. Sayoga. Kita break sejenak. Ya, pemirsa Paradoksis dimanapun Anda berada, kita sekarang masuk ke sesi 2, mempertajam lagi tentang pertanyaan yang mendasar. Kita balik lagi ke pertanyaan, keberadaan PHDI itu bagi umat penting kalau diperlukan apa enggak sih? Kita langsung aja ke Kanda Sayoga. Kanda, kalau misalkan di masyarakat, Kanda sebagai pengurus organisasi seperti Praja Ninti, ada atau tidaknya keberadaan PHDI ini, apakah masyarakat aware dan ngeh dengan itu? Ataukah memang PHDI ini tidak ada fungsinya sama sekali? Silakan Kanda. Terima kasih Bung Sarbike. Jadi pertama terima kasih sudah Prof, terima kasih sudah kita bisa bertemu ini. Jadi ada penting atau tidak sebuah lembaga, apalagi ini lembaga keumatan, tentu akan dilihat peran dan kiprahnya lembaga ini. Pertama-tama sejauh mana peran lembaga keumatan ini terutama dalam kaitan dengan pelayanan kepada umat. Kan ini dia. Kalau itu konkret dan lain sebagainya, apalagi sudah terbangun komunikasi yang intens dengan umat, tentu lembaga ini akan menjadi sangat kredibel dan dibutuhkan bahkan oleh umat. Dan lembaga-lembaga keumat ini sudah kita tahu juga di tempat lain betapa kredibel dan bermanfaatnya lembaga-lembaga tersebut, di mana bisa membangun berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, sekolah, kampus, kemudian untuk sektor kesehatan juga luar biasa. Nah ini apa yang terjadi dengan lembaga keumatan kita? Adakah itu sudah sedikit saja sudah terjadi sehingga menyentuh hati umat, sehingga umat tuh melihat bahwa lembaga ini memiliki satu integritas dan kewibawaan. Oh ini misalnya kayak kita lah di sini. Oh ini orang tua kita. Kalau kita punya problem, permasalahan dan lain sebagainya, entah di level yang paling kecil sampai ke yang lebih luas, ada tempat kita mengadu dan bertanya. Ibarat kita haus, oh ada di mata air yang tempat kita tuju untuk meneguk segelas air itu. Selama ini? Nah ini barangkali yang harus terus diupayakan lebih. Dan itu barangkali belum terjadi sehingga umat entah lari kemana, lembaga ini entah jalan kemana. Justru itu pertanyaannya kan. Artinya kita capek-capek sebagai masyarakat mengurusi PHDI dan segala macam, padahal secara faktual mereka tidak berperan. Itu otokritik kita sebenarnya. Yang selama ini yang terjadi adalah peran PHDI itu hanya dibungkus dalam koridor administratif, pengesahan Sulingye, pengesahan Sudiwedani dan segala macam. Itu yang kita dengar, dan itu pun lebih banyak terjadi di luar Bali. Di luar Bali. Nah, di Bali sama sekali hal itu bisa dibilang diabaikan. Nah, seperti apa kritik Kanda terhadap hal ini? Terus terang aja, kita sebagai saya sendiri di Ormas dan masyarakat tuh sangat berharap dari kalangan manapun bahwa lembaga keumatan ini sebagai lembaga pelayan harus diisi oleh anasir-anasir atau orang-orang, tokoh-tokoh, siapapun mereka yang betul-betul sudah terbebas dari segala belenggu macam-macam. Ikatan dengan afiliasi dengan partai politik, urusan tetek bengek gini gitu, sehingga memang seluruh hidupnya itu memang didedikasikan untuk pelayan pada umat. Dan ceritanya kan beda.
itu soal kehidupan dan apa namanya jaminan buat dia dan keluarganya, tentu orang-orang ini sudah mapan. Nah itu yang kita harapkan. Tapi kalau orang-orang tokoh-tokoh yang ada di dalamnya masih penuh beban, keinginan, ambisi politik dan lain sebagainya, kepentingan ini dan itu, ini pasti akan tidak berjalan baik, akan kacau. Terus bagaimana mengharapkan satu respect dari masyarakat? Ya, dengan kata lain, apakah karena melihat ada sinyalemen bahwa PHDI itu dipergunakan sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik? Secara umum tuh masyarakat sudah menilai seperti itu. Jadi hanya dipakai entah sebagai batu loncatan dan saya sendiri terus terang sangat berharap juga dari teman-teman yang dari PHDI, tokoh PHDI yang manapun ini yang sekarang Prof tadi mengatakan secara legal tidak ada yang diakui dan lain sebagainya, dan akhirnya bermuara pada dana dari Dirjen tidak turun dan umat kita tidak memperoleh kemanfaatan dari dana itu, dan semoga aja dana itu tidak menguap dan lain sebagainya itu. Ini kan apa namanya ironis. Ironisnya, nah di situ Prof. Kita ke Prof. Arya sekarang. Kita sedang berjuang dengan data Hindu yang dari 4 juta ke 14 juta konon yang realnya. Artinya kita berjuang untuk mendapatkan peningkatan anggaran dari negara yang selama ini taruhlah 900 miliar, ya paling tidak 2,5 triliun. Tetapi di sisi lain kita dihadapkan dengan konflik yang menurut kita ini sangat tidak elementer bagi pembangunan umat. Kritik Prof terhadap kondisi ini gimana? Kalau saya dari orang hukum, jadi dalam berorganisasi kita harus tunduk kepada hukum. Mudah-mudahan nanti harapan-harapan seperti Pak Syoga tadi itu tertuangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di situ mestinya harus kita perdebatkan ini mau dibawa kemana organisasi pelayanan umat ini. Bagaimana mengisi programnya, bagaimana dan lain sebagainya lah. Nah, kalau di situ sudah dilanggar, siapa yang bersikap? Harus juga jelas di situ. Misalnya apakah boleh dari organisasi yang ada di lingkungan itu untuk melakukan tindakan atau bagaimana? Yang penting ada jalan keluar, ada solusi yang akan dihasilkan. Walaupun harapan saya, misalnya di dalam pengaturan tata tertib organisasi, aturan organisasi itu, karena kita berkeluarga, pakailah musyawarah mufakat. Pakailah, jangan sampai menghukum begitu. Karena kita bersaudara suatu saat akan jadi saudara kita lagi. Carilah musyawarah mufakat, tapi di situ harus ada berani logowo. Ya kalau memang sudah persoalan kita tidak mampu misalnya ada yang ya sudahlah. Ada anak muda kita dorong, kita dampingi. Nah, ada proses logowo, jadi itu semestinya kalau saya dari orang hukum dari sana memulainya. Mudah-mudahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ada dan itu sudah mengadopsi. Kalau sudah mengadopsi mestinya sudah ada jalan-jalan keluar yang bisa disampaikan. Nah permasalahannya justru itu yang kita tidak lihat, Prof. Artinya sampai 3 kali masuk ke ranah hukum ini, baik dari dari pengadilan pertama, sampai ke kasasi. Artinya mereka sama sekali tidak berhasil melampaui harapan itu. Dan sekarang yang ada di hadapan kita adalah konflik ini semakin melebar. Nah, harapan kita tentu ada proses mediasi, toh tidak terjadi. Apa celah hukum yang bisa dilakukan dalam stage ini, Prof? Ya, ini kalau kita ini kita kan berkeluarga, sekali lagi berkeluarga. Kalau kita bawa urusan keluarga kita ke orang lain, apalagi orang lain tidak mengerti, ya sudah. Dan kita tidak bisa melihat karena apa? Karena kita sudah membawa kepada orang lain. Apapun putusannya ya harus kita ikut. Tidak apalagi lembaga formal, kan begitu. Yang paling bagus adalah diselesaikan secara internal. Kekeluargaan. Tetapi mekanismenya biar ketemu itu diatur secara detail di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena disitulah kita harus taat. Kalau sudah membuat aturan kita tidak taat, ya apa gunanya jadi berorganisasi? Kan berkeluarga kawin aja begitu, kita sepakat begini,
pasti riak-riak itu pasti ada. Tetapi kita sudah sepakat untuk misalnya menjadi keluarga, ya kita harus taati. Kalau memang sudah tidak ini berarti kan sudah bubar sama dengan kan begitu jadi. Dan itu yang terjadi pada stage ini, Prof. Bahwa mereka tidak sepakat untuk menyelesaikan konfliknya, tetapi di sisi lain tidak ada upaya yang harus dilakukan selama ini dan masih bertahan terhadap klaim legalitas itu. Akibatnya yang dirugikan adalah umat. Nah, langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan dari kita yang tadi analogi Prof, anak-anak ini ya untuk menyelesaikan ini? Adakah dari ormas-ormas Hindu kita harapkan untuk mengambil bagian, bersuara kencang, menuntut pemerintah untuk menjadi bagian yang solutif terhadap permasalahan ini, Kanda? Saya rasa simpel saja. Sekali lagi kalau di kepala kita ini hati kita terbuka, di kepala tidak ada beban. Siapapun di antara kita yang mau menyatakan sah atau tidak sah, dan bahkan kita semua sebagai umat harus siap duduk bersama. Duduk bersama dan bertemu. Nah, dengan kita duduk bersama, bertemu, saya yakin dengan hati terbuka, dengan pemikiran terbuka, kita bisa saling belajar satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Dengan pikiran yang jernih seperti itu, dengan hati terbuka, saya yakin pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Masalahnya itu tidak terjadi. Jadi biar harapan itu tidak hanya harapan yang bisa kita lakukan melalui berbagai media, tetapi mereka yang berkonflik tidak pernah mendengarkan. Realnya seperti apa yang sebenarnya kita bisa lakukan? Kita tidak saat lagi. Pemirsa, kita kembali ke sesi 3 sekarang. Tadi kita telah membahas tentang perlu atau tidaknya PHDI di kalangan grassroots. Dan sekarang kita akan masuk sebenarnya penyebab perpecahan PHDI ini apa sih gitu. Jadi dalam edisi sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa itu adalah sampradaya atau ini ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Kita kenal Kanda Sayoga ini sebagai aktivis Hindu. Tentu tepat kalau kita bertanya tentang hal ini kepada beliau. Kanda Sayoga, pertanyaan saya simpel, benarkah konflik PHDI ini diinisiasi oleh keberadaan sampradaya, ataukah sampradaya ini hanya dijadikan batu tunggangan untuk kepentingan politik praktis? Pendapat Kanda? Di awal memang isu ini yang muncul tentang sampradaya, utamanya Hare Krishna. Kemudian semakin hari eskalasi terutama di medsos itu semakin meluas. Saya terus terang waktu itu bersurat kepada Ketua PHDI Bali, juga menemui beliau supaya Prof. Sudiana untuk mediasi bagaimana mempertemukan kelompok ini supaya eskalasi ini nggak semakin memanas. Akhirnya dibentuklah tim mediasi, dan saya kebetulan ada di dalamnya, dalam tim mediasi PHDI itu. Jadi mereka semua diundang istilahnya itu. Jadi dari Hare Krishna utamanya juga diundang ke PHDI, kita mendengarkan, terus kemudian sekaligus tim mediasi di bawah Prof. Sudiano juga memberikan masukan-masukan yang positif supaya ikut serta meredam eskalasi konflik ini. Kemudian dari yang disebut sebagai penentang Dresta Bali ini juga diundang. Siapa disebut sebagai penentang Dresta Bali? Itu berbagai ormas ada. Ada sekian banyak ormas. Nah, di dalam perjalanannya juga terus kemudian terbitlah surat keputusan bersama antara PHDI terus dengan Majelis Adat dan Gubernur Pak Wayan Koster. Tapi Gubernur tidak ikut tanda tangan di sana. Tidak ikut tanda tangan dia. Iya, rasanya tidak. Nah, di dalam perjalanan kita juga tahu SKB ini digunakan juga untuk melakukan istilah sweeping dan penutupan asam dan sebagainya. Kalau memang hati kita murni ya, tidak ada kepentingan dan sebagainya,
isu ini tidak akan berkembang. Ya. Gitu. Makanya terus terang aja saya berpikir ini ya trigger point, jadi entry gate untuk suatu hal yang lain entah menjadi apa. Kemudian ada apa istilah itu musyawarah masa berluar biasa dan lain sebagainya ternyata. Nah ini semakin berkelindan, semakin ruwet ini berbagai kepentingan dan lain sebagainya di sana. Nah ini tentu umat dan warga kita di Bali, Pakraman dan lain sebagainya sangat kecewa dengan kondisi ini. Sebenarnya negara apa nih sebenarnya gitu. Itu akhirnya. Nah ini satu contoh yang konkret yang sama sekali memang tidak bisa dicontoh. Karena itu saya tadi menawarkan duduk bersama atau bahasa kerennya mau rekonsiliasi secara menyeluruh dan lain sebagainya. Kalau itu bisa terjadi itu sangat bagus. Terus kemudian ada orang tua atau ide pandita yang misalnya bisa memberikan satu hal jalan keluar yang terbaik untuk bahkan tuduhan-tuduhan itu demikian liar, misalkan seperti karena kan sering dituduh sebagai sampradaya, terus orang-orang di IHDN institusi itu juga dituduh sebagai pendukung sampradaya. Ini kan sebenarnya tuduhan tidak berarti bagi saya orang luar yang tidak memahami kondisi di dalam. Rasanya kok tuduhan itu demikian ngawurnya begitu. Jadi gebiah-uyah. Bagaimana pendapat Anda secara personal tentang itu? Inilah satu tantangan untuk rekonsiliasi. Kalau ada satu anasir atau kelompok yang menggunakan bahasa pokoknya, terus kemudian nggak mau mendengar yang lain, itu rekonsiliasi nggak akan mungkin. Dan itu yang terjadi. Yang akan terjadi akan antam-antaman. Apakah ini yang diharapkan oleh kita di Bali? Kan tidak. Kalau soal sampradaya ini fondasi tulang punggungnya Sanatan Dharma, Vedic culture, Hindu ini. Tidak ada Hindu tanpa sampradaya. Betul. Termasuk Siwa Siddhanta sendiri adalah sampradaya. Sampradaya, Wesnawa, Sakta dan lain sebagainya. Banyak yang memuliakan satu iste. Bahkan bukan itu saja, ada kelompok-kelompok di dalam Hindu ini yang mengudalakan Ganesha, Saraswati dan lain sebagainya. Adalah sampradaya. Persoalannya orang-orang yang meneriakan sampradaya, anti sampradaya dan lain sebagainya, paham apa enggak apa itu sampradaya? Betul. Nah, ketika kita bicara sedikit berbeda, menyampaikan perspektif sedikit berbeda, mereka sudah cap kita sampradaya atau apa? Dan itu yang terjadi. Hare Krishna dan lain sebagainya. Ini kan menyedihkan. Kita dalam kerangka ingin membangun kesadaran publik warga, ikut berkontribusi mengedukasi dan lain sebagainya. Tapi kita membuang sampah ke masyarakat, ke medsos dan lain sebagainya. Ini persoalan ini. Pemirsa perlu kita klarifikasi sedikit bahwa sampradaya itu mengalami pejorasi atau penurunan makna yang dari semula diartikan sebagai ajaran aguron dan parampara adalah rantingnya. Itu dijadikan alat pemukul bagi lawan-lawan politik dan itu yang kita lihat yang terjadi sebelumnya. Upaya-upaya penyeragaman dengan pola-pola pikir seperti itu, ini justru anti-Hindu. Tidak ada penyeragaman dalam Hindu, yang ada keberagaman. Ya, satu cara, Bung Sadwiko punya cara begini dalam memuja Tuhannya. Terus iste dewatanya siapa? Berbeda dengan saya, bahkan berbeda dengan Prof, berbeda dengan anak-anak kita sendiri, itu tidak masalah. Anak Bung Sadwiko barangkali iste dewanya dia mengidolakan Siwa. Sementara Bung Sadwiko mengidolakan Buddha atau Rama itu misalnya, atau Ganesha. No problem di dalam itu. Sekian cara dan sekian jalan, ribuan. Ada jalannya besar, kecil, berkelok-kelok. Tujuannya satu. Nah ini harus kita pahami. Lain kali kita akan bahas lebih lanjut dengan menghadirkan teman-teman yang teman-teman saya juga yang Treste Bali. Seperti apa sebenarnya pendapat mereka tentang sampradaya dan Treste Bali. Tapi sebelum itu kita kembali ke SKB, Prof. Saya yakin Prof adalah dan teman-teman di tim hukum Pak Koster ketika itu memahami betul tentang keluarnya SKB itu. Kira-kira teman-teman di tim ahli hukum menyadari nggak Prof, kalau SKB ini pada akhirnya dipergunakan sebagai alat legal formal untuk mengadakan sweeping atau seperti apa? Atau apakah sweeping itu sendiri dibenarkan menurut hukum atau tidak, Prof? Silakan. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ini. Ini masalah sensitif, ini beragama, ini berkeyakinan.
Karena berkeyakinan itu bagian dari hak asasi, Hak dasar ya. hak dasar yang dihormati, diakui dalam konstitusi. Dijamin. Tapi sebelumnya Pak Satwike, judul SKB itu kenal nggak? Artinya Pak tahu nggak judulnya? Sebelumnya? Ya, yang SKB yang Surat kita keputusan diskusikan ini. Judulnya saya lupa. Lupa ya. Gimana? Artinya begini, saya sempat membaca itu kan pengembangan, pembatasan dalam pengembangan. Jangan dimaknai pengembangan. Oh, jadi bukan salah kutip itu, bukan salah teks ya? Bukan, kan banyak orang salah ketik gitu. Ini apa sebenarnya pengembangan? Nah, itu. Ngemban dengan ngembang. Oke. Itu hal yang esensial yang perlu dipahami bersama. Ini kan pembatasan dalam pengembangan. Ngemban itu ngomong. Ngomong ya, oke. Ngomong itu untuk diri sendiri. Berkeyakinan itu kan untuk diri sendiri. Berkepercayaan untuk diri sendiri. Silakan apapun. Itu bagian dari hak asasi manusia. Kalau ngembangkan, nah, berarti akan bersentuhan dengan pihak lain. Kalau itu timbul karena kesadaran, tidak masalah. Tetapi kalau itu timbul karena pemaksaan, ini yang bermasalah. Itu. Jadi itu kata kunci. Banyak dulu diistilahkan ini salah ketik gitu. Padahal itu dalam bahasa hukum itu ada. Pengembangan. Memang G-nya satu hilang. Dipikir itu tidak ada maknanya. Itu bahasa hukum karena SKB itu kan sebuah produk hukum juga. Jadi pemakna itu pembatasan dalam pengembangan, bukan pembatasan dalam pengembangan. Kalau ngemban, orang karena itu keyakinan siapapun boleh untuk diri sendiri karena itu keyakinan itu bagian dari hak asasi manusia. Tetapi begitu dalam pengembangannya menimbulkan ketidaktertiban, disinilah peran dari pemerintah, dari aparat untuk tidak terjadi ketidaktertiban. Kan itu kita bernegara ini. Apanya ya ini kita diingatkan. Artinya tidak tepat juga menggunakan SKB itu sebagai alat pembenaran secara hukum untuk melakukan penyisiran ataukah seperti apa, Pak? Sekarang saya tidak tahu penyisirannya dalam hal apa gitu. Kalau terjadi keributan hadir misalnya, karena di sini misalnya anggaplah desa adat. Tadi dibicarakan, kan tidak ada sejengkal tanah pun di Bali itu tanpa ada desa adat. Desa adat ya. Gitu. Tujuan desa adat kan membangun kesukertan di wilayah itu. Nah, kalau itu tidak terjadi kesukertan, tidak terjadi ketidaktertiban, di situ hadir. Tetapi bukan melarang orang meyakini, tetapi melarang orang menimbulkan ketidaktertiban. Jadi kan itu dua harus hati-hati sekali. Misalnya saja, nah kita tahu misalnya ada yang memaksa ayo itu misalnya itu yang tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Tetapi kalau diri sendiri mau meyakini itu kan asasi. Karena seorang mencari kebahagiaan dengan banyak jalan. Dan kalau itu untuk internal, itu konstitusi sudah melindungi. Nggak boleh itu dilarang. Tetapi sekali lagi dalam konteks pengembangan inilah. Apalagi pemaksaan menimbulkan jelek-jelekan yang lain. Siapapun itu. Dari pihak A, pihak B, pihak C, pihak D. Nah, itu tidak boleh itu. Dan ini tentu konteks Bali. Nah, jadi harus di cloning ini. Jadi SKB itu tidak berlaku Indonesia. Untuk berlaku di Bali. Di Indonesia silakan. Kalau ada tempat lain masih itu dianggap tidak ini silakan. Itu kan ini Bali nih. Jadi jangan sampai SKB nanti tadi yang disampaikan itu hanya untuk Bali, tetapi walaupun sebenarnya warna PADI itu kan Bali itu lebih banyak karena dari dulu cikal bakalnya infonya dari Bali gitu. Lahirnya kan itu. Betul. Sehingga sedikit-sedikit PADI Bali gitu. Padahal ini kan PADI ini Hindu Dharma Indonesia. Indonesia ini. Nah, itu mohon kehati-hatian. Terima kasih penjelasannya, Prof. Artinya begini, pada edisi sebelumnya saya juga menanyakan kepada Bli Putu Arte, tepatkah menggunakan isu sampradaya ini untuk masuk
dan menjadi pemicu terbelahan PHDI. Kan itu pertanyaan utama. Sesungguhnya menurut Kanda Sayoga, kira-kira tepatkah menggunakan isu sampradaya ini untuk apapun namanya, menggelar mahasiswa PHDI atau yang lain, sehingga terjadi yang seperti yang kita alami saat ini? Sampradaya ini sudah digunakan sedemikian rupa sehingga ya turun kelas ini satu kata sampradaya ini. Pejorasi yang saya bilang tadi ya. Ini sementara kita nggak memahami betul sampradaya itu apa. Sampradaya ini bukan hanya ritual atau hanya baju terus dilihat dia pakai apa kayak ini itu terus terus kemudian dimunculkan sebagai sampradaya. Enggak. Nah, itu satu. Terus kedua, sampradaya ini memang saya lihat sejak awalnya akan hanya dipakai alat sebagai pintu masuknya untuk satu agenda-agenda yang lain. Dan kemudian itu terjadi. Nah, kira-kira agenda apa itu, Kanda? Artinya, saya lihat ada banyak spektrum di sini. Secara personal ada spektrum politisnya, ada spektrum konservasi budayanya. Tetapi kira-kira adakah dari kita itu yang memilah-milah masalah ini sehingga kita semua itu mendapat pemahaman yang jernih tentang apa yang terjadi? Terus terang saja waktu sambil berjalan seperti itu ini kan terus terjadi itu. Konflik terus akhirnya MLB dan lain sebagainya itu memang sangat-sangat kita sayangkan, termasuk tadi kita ngobrol sama Prof bagaimana akhirnya memang kita harus duduk bersama kalau sudah realitas hukumnya legalnya seperti ini sehingga dengan duduk bersama dan lain sebagainya apa yang akhirnya bisa memberi manfaat kepada umat akan sampai kan itu sebenarnya ini kita tapi itu tidak terjadi gitu ya. Itu yang tidak terjadi yang sangat disayangkan. Belum terjadi ya. Optimis ya. Jadi belum. Iya, kita tetap optimis. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak tadi kita hentikan sampai di apa sebenarnya yang terjadi masalah utama. Nanti kita akan kembali kepada sebenarnya kalau dari sisi spektrum permasalahan ini apa saja sih yang mendasari terjadinya kisruh ini? Benarkah hanya satu warna sampradaya, non sampradaya terus terbalik saja atau ada sesuatu yang lebih kompleks? Kita lihat. Ya pemirsa, kita sampai ke sesi keempat paradoksis kita kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sesungguhnya penyebab dari kisruh di akar rumput ini. Benarkah karena sampradaya atau ada sesuatu yang lain? Kanda Sayoga, kalau menurut Kanda personal, apakah ini murni hanya satu isu ataukah ini adalah akibat kompleksitas isu yang kita hadapi sampai saat ini sehingga terjadi kisruh ini? Ya, kalau sepanjang pengamatan saya, saya bukan pengikut sampradaya tertentu juga. Ini harus difahami. Saya ulangi kembali apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok spiritual yang disebut sampradaya oleh sekelompok orang ini, itu sama sekali tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebetulnya. Mereka di sana pure melakukan disiplin spiritual, olah batin, entah meditasi, yoga dan lain sebagainya itu tumbuh dari kesadaran dirinya untuk semata-mata untuk memberdayakan dirinya. Tetapi memang ada yang mereka yang baru belajar terus kemudian menghina atau apa, itu yang terjadi. Nah itu kan kasus, tapi walaupun kasus ini sifatnya kasuistis, tapi itu bisa menjadi besar. Tidak bisa digeneralisir. Iya, karena itu ya kita ini juga harus melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau kayak kita punya anak, dia baru belajar sedikit, entah belajar bela diri dan lain sebagainya, tangan kakinya sudah gatel. Atau orang baru membaca 1-3 buku, udah gatel ingin ceramahin orang, ngajarin orang, mengkritik orang tuanya dan lain sebagainya. Itu naluriah. Ya ini emosional.
di mana anak-anak itu masih levelnya segitu kan itu. Ya. Jadi kita harus melihat ini lebih luas sehingga tidak langsung menghantam kromo, mengeneralisir, wah ini kelompok spiritualis seperti ini memang dia mau merusak Bali dan lain sebagainya. Nggak ada kepentingan mereka untuk merubah Banjar atau desa adat dan lain sebagainya. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang lebih tepat ya Kanda ya. Oke, silakan. Jadi memang terlepas dari semua itu polemik hingga agak meluas nih kan gitu Prof ya. Kuncinya adalah diri kita sendiri, keluarga kita. Keluarga kita di Bali, keluarga umat Hindu di Bali semua, termasuk pengurus-pengurus parisade dan lain sebagainya. Ini harus kuat dan bulat. Ya artinya begini Kanda, bahwa isu itu kemudian muncul berbarengan dengan isu transnasional di agama sebelah itu muncul. Artinya adakah kira-kira ini adalah imbas dari faktor eksternal? Karena ini menyangkut satu lembaga yang besar, menyangkut keumatan yang besar, tidak bisa tidak pasti ada. Entah seberapa besar, seberapa kecilnya. Tapi kembali itu lagi. Jadi kembali kalau ke kita. Kuat, kembali ke kita. Prof, adakah pandangan Prof khusus tentang ini? Kira-kira adakah ini peran dari tangan-tangan luar yang ingin memporak-porandakan Hindu? Begini, saya orang hukum harus berbicara dari fakta dan data, gitu kan. Jadi jangan sampai kita menduga-duga. Gitu. Lebih bagus kita introspeksi ke dalam. Artinya di dalam suatu keluarga besar, baik itu berorganisasi, bernegara, kalau kita rapuh di dalam, maka orang luar akan mudah masuk. Kita sendiri udah hancur. Gitu. Tidak perlu dihancurkan lagi. Makanya ada di Bali ada filosofi sapoliti. Kita harus bersatu kuat. Kalau bersatu semua bisa kita selesaikan. Nah ini yang sudah ada penglingsir kita sudah mengingatkan dengan filosofinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah di dalam sudah cerai-berai ya orang lain pastilah gampang. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Nah prinsipnya tadi saya sepakat dengan Pak Syoge bahwa kita hidup ini tidak beragama saja tetapi juga bermasyarakat. Beragama dalam meyakini sesuatu itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tetapi jangan lupa kita di dalam meyakini itu juga mengikuti kaidah-kaidah bermasyarakat. Sehingga dalam konteks pengembangan siapapun sah. Tetapi begitu pengembangan jangan sampai merusak tatanan yang ada di masyarakat, menimbulkan ketidaktertiban. Nah persoalan mana yang benar dan salah itu kan nanti ada pihak ketiga yang menilai. Belum tentu yang melakukan sweeping itu benar misalnya. Nah, yang itu tetapi itu kan tergantung nanti pihak yang menilai. Seandainya itu untuk kebenaran, mungkin benar jadinya. Tetapi kalau dilakukan dengan yang salah, nah bisa jadi salah. Tapi itu kan pihak lain. Tetapi ini prinsipnya di dalam bermasyarakat bagaimana kita membangun ketertiban. Sekali lagi, dalam ketertiban kita bersama, maka di situ akan ada kekuatan. Kalau tidak tertib, ya orang lain atau pihak-pihak lain atau apapun akan mudah masuk ke dalam. Artinya apapun dinamika yang terjadi di masyarakat, bahwa kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain dan pemerintah tetap harus hadir untuk. Dan ingat, kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain itu tidak sepihak. Tidak satu jalur. Begitu, mohon maaf seperti tadi, saya berbicara, Pak tidak boleh melanggar saya. Tapi begitu Bapak bicara, saya tidak boleh melanggar Pak. Itu artinya ini dualisme ini. Jadi tidak hanya hak saya merasa dilanggar, padahal Bapak kita melanggar orang lain gitu misalnya. Ya ini pembatasan hak asasi manusia itu begitu hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Nah, kita kembali ke upaya rekonsiliasi PHDI ini, Prof. Ya, artinya jalan yang saat ini kita hadapi, himbauan kita tentu yang pertama adalah rekonsiliasi. Tapi saat ini tidak ada yang belum mau untuk sampai ke arah sana. Kira-kira usulan apa yang terutama dari ormas keagamaan kita ini, Kanda Sayuga? Adakah ormas-ormas ini mempunyai peran yang esensial dalam mengusulkan upaya rekonsiliatif itu?
Jadi ini komunikasi ini penting sekali dibangun tidak saja antar ormas. Ya. Barangkali dari tokoh-tokoh pengusaha juga, kemudian kalangan kampus, banyak pemikiran-pemikiran yang harus diserap sehingga rekonsiliasi ini menjadi satu cahaya yang memberi harapan ke arah kelekatan, kekompakan, persatuan tadi. Dan anak-anak muda, walaupun mereka suara muda dan lain sebagainya, jangan juga kita anggap remeh, entah dari organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Justru suara mereka itu lebih polos, lebih pure, lebih spontan dan lain sebagainya. Sehingga suara-suara ini penting untuk menyadarkan para orang tua ini yang ternyata masih banyak beban di kepalanya, masih banyak entah keinginan dan lain sebagainya. Nah, karena itu semua ini menurut saya elemen masyarakat ini harus concern memberikan pemikiran-pemikiran untuk jalan keluar bagi lembaga keumatan itu. Ya, termasuk melalui cara-cara seperti ini, Prof. Iya. Prof, silakan, Prof. Baik, saya tertarik kata kuncinya kesadaran, membangun kesadaran. Itu sebenarnya sadar semua. Baik, karena ini lembaga umat ini kan satu nirlaba. Yeah. Itu. Yang kedua memiliki tugas strategis buat membangun meningkatkan srada bakti gitu dalam beragama itu ya. Nah, ini semua harus punya pemikiran yang sama bagaimana lembaga ini betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, saya kira dulu leluhur-leluhur kita mendirikan itu maksudnya seperti itu. Nah, inilah rohnya itu. Kalau kita semua sudah mengerucut ke arah itu, semua berhak kok. Tinggal memang siapa yang di dalam berorganisasi punya hak, kita harus masuk ke sana. Misalnya, anggaplah ada proses ada mahasabah lagi, apapun namanya itu. Di ADRT siapa yang menentukan, siapa yang boleh punya hak, kita tentu masuk ke sana. Tapi semua harus sadar, ayo kita perbaiki ini. Karena banyak pekerjaan rumah yang belum selesai untuk masyarakat, untuk umat kita. Nah, itu tadi saran dari Prof tadi sekaligus menimbulkan pertanyaan ya bagi kita. Melaksanakan mahasiswa luar biasa, tetapi dalam posisi status quo saat ini, siapakah kira-kira yang paling berhak melaksanakan itu? Kita jawab sejenak. Pemirsa Paradoksis, tibalah saatnya kita ke sesi terakhir podcast kita kali ini. Tadi kita close di jeda di penawaran terakhir dalam posisi status quo, Prof. Siapa yang berhak melaksanakan mahasiswa dan seperti apa konklusinya? Langkah hukum yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Pertama, di disclaimer bukan mahasiswa luar biasa. Ini mahasabah. Ini tentu dari usulan-usulan dari tingkat bawah. Kembali ke penyadaran. Ayo kita ini keluarga besar. Malu dong kalau kita terus seperti ini kan. Dan itu dengan kondisi seperti ini akan sangat memungkinkan pihak lain intervensi dan lain sebagainya tanpa kita sadari. Nah, dengan demikian aspek hukumnya bisa semua dibicarakan. Kalau sudah sepakat, udah tarik semua. Kita buatkan yang baru berdasarkan kesepakatan, udahlah apa siapa atau gimana gitu. Yang penting sepakat. Buat pernyataan ini kita akui bersama. Udah daftarkan. Saya kira selesai. Jika itu tidak terjadi, Prof? Ya kita menunggu waktu. Berkala jadinya. Betul semua berkala di sini di Bali. Waktu itu yang tidak bisa. Yang kita tidak bisa akan memutar kembali. Tetapi waktu itu akan memakan sebagian. Itu filosofi berkala. Oke. Itu sekaligus closing dari Prof Utama. Berharap bahwa adanya jiwa besar dari para petinggi PHDI kita untuk masing-masing mundur ke belakang, tetapi untuk maju ke depan. Dari Kanda Dr. Sayoga, silakan. Ya, saya kira itu saya sepakat, kita mundur selangkah untuk maju 3 langkah. Itu jauh lebih baik daripada kita babak belur sampai bonyok gitu, tapi entah sampai kapan sakit itu kan.
Jadi memang tidak bisa tidak, kedua belah pihak ini nggak bisa terlalu berpikir secara formal organisasi Iya. gitu ya. Oh, pemegang keputusan tertinggi adalah Mahasabo ini itu lain sebagainya. Kondisi realitas hukumnya udah seperti ini. Silahkan memikirkan dan berpikir dengan jernih, dengan hati yang betul-betul hening gitu kan, sehingga mereka nanti bisa duduk bersama. Jadi semua kembali ke tangan mereka ini atau siapapun yang ada di lembaga keumatan ini, kembali ke tangan mereka masing-masing. Kalau enggak kembali kata Prof tadi, biarin betar kalau ya. Nah, kembali ke itu aja closing saya terakhir. Mau tidak mau kita harus duduk bersama. Buka hati, buka pikiran. Mari segala kekurangan dan kelebihan itu milik kita bersama. Mari kita saling membenahi. Dan mungkin Pak, kehadiran nanti kedua belah pihak bisa mendamaikan ini sejarah luar biasa nanti. Akan diingat oleh anak cucu kita kan. Ternyata tetua-tetua kita kalau ada berkonflik bisa menyelesaikan secara damai. Betul. Itu luar biasa nantinya. Nah, itu warisan legacy yang luar biasa buat anak cucu kita. Oh, ternyata orang tua orang kita bukan hanya berpikir ngomongnya, tapi perilakunya juga menunjukkan satu kebijaksanaan. Himbauan dan satu pencerahan sekaligus yang luar biasa. Pemirsa, itu tadi closing dari beliau-beliau berdua. Harapan yang besar kepada tetua kita, tokoh-tokoh kita di PHDI yang saat ini sedang berkonflik, untuk berjiwa besar, selesaikan permasalahan ini agar bisa menjadi legacy untuk anak cucu kita. Kurangi atau bahkan hilangkan stigma untuk menuduh kelompok lain, ini sampradaya, itu non sampradaya, bahwa itu adalah sesungguhnya bagian dari kita semua. Bahwa permasalahan itu terjadi karena kita mempunyai masalah mendasar yang belum terselesaikan, yaitu pemahaman atas kehinduan. Itu PR besar yang harus kita telaah dan cermati bersama. Ada borok besar yang seharusnya bisa menjadi bahan refleksi atau kontemplasi bagi kita sebagai sebuah umat yang secara umat kebetulan minoritas di bumi Nusantara ini. Rasanya melalui podcast ini juga kehadiran kami Paradoksis selalu mempertemukan dua pihak yang seolah-olah berseberangan ini ada dalam satu panggung untuk menemukan satu kebenaran yang sama. Karena pada dasarnya tidak ada kebenaran yang tunggal. Semua tergantung dari persepsi masing-masing. Tinggal posisi dan kacamata kita. Apakah kita menggunakan kacamata yang sama atau dalam posisi yang sama. Itu saja Paradoksis kali ini. Terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, kepada Kagama Bali yang memproduksi acara ini, Ganesha Institute, Ganesha Studio, dan juga pemirsa yang telah setia menyaksikan Paradoksis dari awal sampai saat ini. Peran serta Anda sangat esensial untuk membawa kejernihan dan kebaikan ke seluruh negeri. Saya Sadwika Selain, mohon maaf atas jika ada kekurangan dalam penyajian ini. Kepada narasumber saya, Prof. Tama, suksma banget. Suksma banget. Rasanya itu saja. Om Santi. Santi.